Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman, NIM 1910211023. Ini saya akan menjelaskan tugas dari asistensi lab activity patologi anatomi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mendapatkan kasus ke-7, yaitu dengan soal seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik rumah sakit karena mengeluh nyeri perut selama beberapa hari. 1 bulan sebelumnya, pasien mengeluh terdapat massa abdomen yang makin membesar. Lalu pada pemeriksaan laboratorium terdapat hematuria tanpa proteinuria. Lalu pada pemeriksaan CT scan abdomen terdapat massa solid pada ginjal kanan dengan diameter 10 cm. Lalu juga tumor ini tersusun atas 3 komponen jaringan. Lalu untuk pertanyaan pertama, apakah diagnosis kasus tersebut? Berdasarkan kasus yang tadi sudah saya bacakan, saya mendapatkan diagnosis tumor Wilms atau nefroblastoma dikarenakan tadi pada pasien ini mengalami terdapat nyeri pada bagian abdomennya, lalu juga terdapat massa. Lalu pada pemeriksaan CT scan didapatkan pembesaran pada bagian ginjalnya, lalu juga terdapat tumornya ini dengan 3 ringan. Di mana tumor Wilms ini atau nefroblastoma itu merupakan kanker ginjal yang paling umum pada kelompok usia anak, yakni sebagai tumor embrional yang berkembang dari sisa ginjal yang belum matang. Tumor Wilms atau nefroblastoma ini dinamai oleh dokter yang berasal dari Jerman, yaitu Dr. Max Wilms, yang pertama kali dijelaskan pada tahun 1899. Lalu untuk yang kedua, bagaimana patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut? Ini dapat kita ketahui bahwa etiologi dari tumor Wilms ini berupa mutasi genetik, di mana nanti dia akan berproliferasi secara patologik, lalu nanti sel ini akan berkembang menjadi blastema, yang dimana apabila si blastema ini gagal berkembang, nantinya dia akan membentuk ginjal yang normal. Lalu setelah itu sel ini akan berbentuk seperti primitif atau matur, nah itu yang dinamakan dengan tumor Wilms. Lalu tumor Wilms ini akan mendesak ke pseudokapsul, yang dimana nanti sel tumor ini berindikasi untuk disfungsi ginjal dan juga hematoma, yang dimana disfungsi ginjal ini menyebabkan gangguan pada filtrasinya sehingga menyebabkan adanya hematuria pada pasien. Lalu juga hematoma ini menyebabkan menyebarnya abdomen, paru, dan juga ke otak. Lalu juga sel tumor ini akan menyebabkan akumulasi yang dimana terdapat pembesaran pada massanya atau bagian massa di tumornya. Lalu untuk yang ketiga itu terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Dari manifestasi klinis, etiologi, faktor risiko, komplikasi maupun prognosisnya. Ini yang pertama dari epidemiologinya. Tumor Wilms ini merupakan kanker perut yang paling umum pada masa kanak-kanak, dan biasanya tumor Wilms ini muncul antara usia 3 hingga 5 tahun. Lalu ada sekitar 650 kasus baru di Amerika Serikat setiap tahunnya. Lalu biasanya anak perempuan ini lebih sering atau lebih mungkin memiliki tumor Wilms dibandingkan anak laki-laki. Lalu juga tumor Wilms ini sering terjadi pada orang Afrika dan Afrika Amerika, sementara pada Asia Timur ini jarang terjadi. Lalu untuk etiologi dari tumor Wilms ini tidak diketahui secara pasti, namun diyakini karena adanya perubahan genetik yang berhubungan dengan perkembangan embriologis normal dari saluran genitourinary. Lalu ada beberapa penanda genetik yang dikaitkan dengan tumor Wilms, yaitu ada WT1 yang dimana akan terjadi delesi pada gen 11p13, lalu juga ada WT2 di mana terdapat juga delesi pada gen 11p15, lalu juga terdapat TP3 yang bisa menyebabkan adanya tumor Wilms. Lalu juga ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan adanya tumor Wilms, yaitu yang pertama ada sindrom WAGR, lalu juga ada sindrom Dennis-Druss, lalu juga ada sindrom Beckwith-Wiedemann. Lalu setelah itu juga terdapat staging pada tumor Wilms. Untuk staging pertama itu terbatas pada ginjal dan dieksisi seluruhnya. Lalu untuk staging kedua meluas melalui kapsul ginjal dan dapat dieksisi seluruhnya.
Lalu untuk staging ketiga, tumor ini sudah menyebar ke rongga abdomen secara non-hematogen. Lalu untuk staging keempat, tumor ini menyebar ke hematogen, yaitu ke paru, otak, dan tulang. Lalu untuk staging kelima ini ditemukan keterlibatan ginjal bilateral. Lalu untuk manifestasi klinis dari tumor Wilms ini, biasanya pada pasien itu mengalami hipertensi, demam, pada bagian abdomen, anoreksia, dan juga terdapat mual muntah. Lalu untuk komplikasi dari tumor Wilms ini bisa berupa adanya gangguan fungsi ginjal, lalu juga bisa adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta gagal jantung. Lalu untuk prognosisnya, ini akan menjadi prognosis baik jika ditata laksana dengan nefrektomi dan dilakukan kemoterapi. Namun bisa menjadi prognosis buruk apabila terjadi perubahan anaplastik histopatologisnya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut? Di sini saya akan memperlihatkan gambaran dari makroskopik pada tumor Wilms, di mana di sini kita bisa melihat bahwa masanya ini terbentuk massa yang besar, tunggal, dan juga batasnya ini tegas. Lalu apabila dilakukan potongan melintang, tumornya ini akan teraba lunak, homogen, dan berwarna coklat sampai keabu-abuan, dengan adanya degenerasi kistis dan juga nekrosis. Lalu untuk gambaran mikroskopiknya, terdapat kombinasi trifasi klasik berupa sel blastemal, stroma, dan epitel. Untuk blastemal ini merupakan lembaran-lembaran sel biru kecil dengan gambaran yang khas. Lalu untuk stroma sendiri ini bersifat fibrotik atau mixoid. Lalu juga bisa terlihat adanya elemen heterolog, di mana terdapat epitel squamosa atau musinosa, lalu juga bisa terdapat otot polos, jaringan lemak, tulang rawan, jaringan osteoid, dan neurogenik. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tumor Wilms. Berikut juga referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.